Halo, kita ketemu lagi di kelas Psikologi Beta Academy. Setelah pada pertemuan sebelumnya ya, kita membahas mengenai apa yang sedang terjadi di market, apa yang bisa kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di pasar. Kali ini kita akan mencoba melihat dari sisi pribadi kita, dari sisi diri sendiri, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar. Kalau pasarnya kita sudah pelajari kemarin bagaimana pasarnya begitu lebay, bagaimana pasar yang sangat egois yang selalu menjadi penentu kebenaran mutlak, ya kan? Gak ada seorang pun yang bisa membantah. Kalau pasarnya bilang A, ya semuanya harus ngomong A. Kalau ada yang berani ngomong B, pasti kena bantai. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat apa yang sebaiknya kita lakukan atau sikap seperti apa yang diperlukan supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan pasar, supaya kita jangan dibantai mulu sama pasar kan. Kalau kita nggak bisa melawan pasar, ya udah kita join dengan pasarnya aja. Prinsip itu adalah yang utama. Sekarang kita lihat dulu, sebagai seorang trader itu kita sebenarnya menghasilkan uang dari berdagang. Ya enggak? Semua trader itu menghasilkan uang dari berdagang. Pada prinsipnya sih setiap manusia itu adalah pedagang. Ada yang menjual waktunya untuk menghasilkan uang, ada yang menjual sesuatu, menjual barang, menjual jasa untuk menghasilkan uang. Paling banyak kita lihat sih kalau jadi pekerja itu ya kita punya waktu untuk perusahaan, kemudian perusahaan memberikan uang. Artinya ada waktu yang kita tukar dengan uang. Nanti kita akan bahas di belakang mengenai itu. Kemudian sebagai trader itu kita harus ingat, keuntungan adalah selisih harga jual dan harga beli. Nah, seperti pada pertemuan yang lalu kita sudah katakan di pasar kita itu cuma bisa satu arah. Jadi kita hanya bisa membeli terlebih dahulu, kemudian menunggu pada saat harganya naik, barulah kita jualan. Tidak dimungkinkan kita untuk melakukan penjualan dahulu, kemudian menunggangi tren turun, lalu melakukan pembelian untuk menutup apa yang sudah kita jual di awal. Nah, tapi prinsipnya adalah selisih harga jual dan harga beli. Jadi kalau teman-teman juga dapatnya pasar dua arah, ya selisihnya antara harga jual dan harga beli itulah keuntungan. Berikutnya yang perlu kita ingat adalah untung dan rugi itu adalah hal yang biasa dalam bisnis. Jadi bukan cuma di trading ya. Kalau teman-teman juga dagang ikan atau dagang beras atau dagang apapun. Nah, itu untung dan rugi itu hal yang sangat-sangat biasa. Nggak apa-apa kalau ruginya beberapa kali, tapi kalau sekali cuan itu bisa menutupi semua kerugian yang sudah terjadi. Jadi teman-teman itu usahakan untuk membiasakan diri bahwa ya kalau rugi itu hal yang biasa. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita punya keuntungan itu bisa menutupi semua kerugian yang sudah terjadi. Pelan-pelan aja, nggak harus langsung cuan gede gitu, nggak. Pelan-pelan. Yang penting secara konsisten dilakukan, terus-menerus mendapatkan keuntungan, lebih banyak keuntungan. Begitu seterusnya sampai kita terbiasa bahwa memang kerugian itu adalah hal yang biasa dan keuntungan itu seharusnya bisa menutupi kerugian yang sudah kita derita. Sekarang kita coba untuk melihat bagaimana sih kita bisa bertahan, kita bisa survive di pasar. Hidupnya sebagai trader itu seperti apa sih? Nah, sebegini ya, kalau sepengalaman saya untuk menjadi seorang trader itu, kalau di awal itu kan kita terbiasa jualan tuh untung terus, kita pengennya untung terus, tidak atau belum terbiasa untuk mengalami kerugian. Sehingga di awal-awal itu memang sangat banyak saya temui dan saya alami juga adalah ya berusaha untuk tidak rugi. Dalam mindset saya bahwa ya kalau bisa memang harus untung, nggak mau jual kalau rugi. Ngapain gue dagang kalau rugi gitu kan? Itu dalam mindset saya di awal-awal. Sehingga saya memilih untuk keep barang merah. Kalau dia masih merah itu saya tahan, saya nggak mau jualan. Sedangkan kalau dia hijau saya lihat oke, saya udah dapat cuan, ya saya jualan. Itu kan kehidupan ya dalam dunia perdagangan itu hal yang lumrah gitu. Kalau teman-teman lihat kalau dagang di pasar gitu ya, kalau rugi dia mending gak jualan. Wah, mending
Enggak deh, enggak jualan. Dia mau nunggu pembeli berikutnya, siapa tahu ada yang nawar harga lebih tinggi. Gitu loh kalau dagangnya. Tapi di dunia trading kan enggak seperti itu. Apa yang kita lihat di pasar itulah harga yang sebenarnya. Kita selalu menganggap itu harga sebenarnya, walaupun kadang-kadang kita sempat berpikir atau kita terlalu sering berpikir bahwa ini harga sedang dimanipulasi. Sebenarnya ini naik, berusaha denial bahwa harga sedang bergerak turun. Dan ya kita lupa pada prinsip awal bahwa pasar itu selalu benar. Harga itu adalah harga kesepakatan. Nah, tidak ada lagi teman-teman bisa membayangkan harganya bakalan naik lebih tinggi kalau memang harga yang tercermin di pasar ya seperti itu. Jangan lagi dibayangkan kemungkinan dia akan naik. Nggak usah lah, kita langsung lihat apa yang terjadi aja. Itulah kehidupan sebagai seorang trader. Teman-teman harus terbiasa bahwa ya saat ini harganya segitu. Kalau mau nunggu lebih lama, ya bisa turun, bisa naik. Nah, semuanya itu ada probabilitas. Di sini kita kemudian punya batas pengaman bahwa kita yakin harga bisa naik dan harga bisa turun. Batas pengamannya kalau memang dia turun sampai sini udah cukup. Sampai di situ saya punya batas toleransi. Saya nggak bisa menahan kerugian yang lebih besar lagi. Di situ saya berhenti, di situ saya cut loss, di situ saya keluar dari pasar. Kadang-kadang begini, kita melihat trading kita itu secara mikro, secara dekat. Kita lihatnya sangat-sangat dekat, sehingga kita hanya menghitung berapa banyak kita punya keuntungan dalam satu kali trading. Misalnya kita trading satu kali trading, untungnya 5 juta, besok trading lagi untungnya 3 juta. Ya kita lihatnya seperti itu. Kemudian kita lupa untuk melihat secara keseluruhan. Nah, kita trading ternyata satu hari itu kita bisa 2 atau 3 kali trading. Nah, itu kan kita harus berhitung. Sebagai seorang pedagang itu semuanya kita hitung. Itu nantinya akan masuk ke dalam kita punya sistem perhitungan bahwa memang saya punya pekerjaan sebagai trader ini menguntungkan. Ya, jangan sampai kita bekerja sebagai trader selama ini ternyata rugi. Setelah beberapa kali melakukan trading, mungkin dalam jangka waktu beberapa lama, setahun apa 2 tahun, lebih baik kita melakukan evaluasi. Jadi evaluasinya per bulan. Misalnya sepanjang tahun itu saya mengalami keuntungan sekitar 50 juta. Berarti kalau 50 juta setahun dibagi 12 itu sekitar 4 jutaan doang sebulan gitu loh. Itu udah termasuk ya semuanya, berapa kali kita cut loss, berapa kali kita dapat cuan. Nah, semuanya dikumpulin, dapatnya totalnya berapa? Mau dapat 50 juta, alhamdulillah. Kalau dapatnya cuma 24 juta, berarti kan dibagi 12, ya sebulan cuma dapatnya 2 juta. Nah, seperti itu kan. Nah, ini harus dihitung-hitung. Kalau kita punya kebutuhan hidup sebulan untuk bayar cicilan, bayar KPR, atau bayar mungkin kita ada ambil kendaraan bermotor, ataupun perlu buat anak sekolah, itu kan ada pengeluaran rutin buat keluarga, buat makan, buat rekreasi, semuanya kan ada. Nah, itu berapa kita punya keuntungan yang bisa dipakai untuk membayar kita punya kebutuhan. Itu harus dihitung. Di situ kita menentukan apakah kita cukup layak untuk menggantungkan hidup kita pada sistem trading yang kita miliki, atau memang trading ini belum menguntungkan, hanya cukup untuk mengembangkan duit aja, sekedar investasi gitu, dan ya sejauh dia masih di atas bunga bank, saya pikir itu suatu investasi yang menguntungkan. Tapi kalau teman-teman berpikir untuk hidup dari trading, nah ini yang kita mesti waspada. Benar nggak bisa menggantungkan hidup dari trading? Jangan-jangan setelah kita menggantungkan hidup dari trading malah mengalami kerugian beruntun, nggak bisa survive. Ini kan jadi kacau semuanya. Salah satu cara untuk trading yaitu meningkatkan omset. Jadi kalau teman-teman lihat di dunia dagang gitu ya, kadang-kadang ada yang toko itu kok makin lama makin banyak barangnya. Nah, itu kan artinya omsetnya bertambah. Apa tujuan dari pertumbuhan omset tersebut? Ya, kalau omsetnya bertumbuh, tentu saja ada cuannya itu ya bisa lebih banyak. Itu kan tujuannya. Jadi begini,
Kalau dalam perdagangan sehari-hari di toko atau warung kecil, ya kan, misalnya dengan omset 5 juta, dia ngambil margin sekitar, ya anggaplah dia ambil margin sekitar 15%. Tetapi kalau dia bisa naik, ya, dia bisa naik dia punya omset, artinya lebih banyak barang yang berputar, semuanya berputar lebih cepat, jual belinya lebih cepat, datang dari suppliernya cepat, kemudian cepat diserap oleh dia punya pelanggan, seperti itu. Artinya kan dia nggak perlu untuk ambil cuan sampai 15%, mungkin dia bisa turunin cuannya sampai 10% supaya lebih banyak pelanggan yang datang, sehingga dia punya barang lebih cepat laris, supply dari dia punya supplier juga bisa masuk lebih cepat, omsetnya akan lebih bertumbuh. Seperti itu ya di dalam perdagangan sehari-hari. Kalau kita trader gimana? Nah, kita bisa meningkatkan kita punya omset dengan tidak berlama-lama memegang suatu saham. Itu bisa kan? Bisa seperti itu. Jadi kita perpendek kita punya waktu transaksi. Misalnya kita punya open trade itu sekitar, ya tadinya sekitar 1 bulan apa 2 bulan baru kita jualan, udah cuan lumayan gitu kan. Bisa seperti itu, dapat cuannya lumayan gede, sekali pukul lumayan gede, ya di atas 10%, di atas 20% gitu bisa kan kalau sebulan. Atau kita turunin kita punya margin, nggak usah sampai 10%, nggak usah sampai 20%, mungkin bisa cuma 6% atau 7%, tetapi tiap sepekan. Nanti yang masalah ini kita akan bahas sama-sama di time frame trading ya, di pertemuan berikutnya. Kita akan mengoptimalisasi supaya kita punya omset itu bertumbuh, ya kan, omsetnya bertumbuh. Bagaimana caranya? Apakah kita mengurangi kita punya time frame trading, atau bisa dengan cara lain? Tambah modal, kita injek modal lebih banyak, sehingga meskipun kita punya time frame agak panjang, tetapi karena kita punya modal lebih besar, artinya kan omsetnya tetap tumbuh. Sama juga kan, kalau dalam kehidupan sehari-hari kan teman-teman bisa lihat ada yang melakukan kredit, mendapatkan kredit dari bank, mendapatkan kredit dari saudaranya gitu kan, dapat pinjaman dari ya saudara, dari mertuanya gitu kan, bisa jadi semuanya seperti itu. Teman-teman harus bisa mengoptimalisasi lah intinya. Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa menghasilkan uang. Ya, ini kita akan menghasilkan uang. Seperti apa sih kita caranya menghasilkan uang? Pertama kita akan menyoroti kita punya sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan, kalau teman-teman ya asumsinya itu semuanya sekolah dalam negeri lah ya. Anggaplah semuanya sekolah di Indonesia dan kita punya sistem pendidikan kurang lebih sama. Bahwa kemudian kita diajarkan dari kecil itu kebanyakan diajarkan norma-norma yang membantu kita punya hidup menjadi lebih baik. Kita diajar untuk bertoleransi, kita diajar untuk tenggang rasa, kita diajarkan untuk peduli pada kita punya sesama gitu. Tetapi tidak ada satupun sistem pendidikan yang di sekolah kita itu yang mengajarkan bagaimana kita bisa menghasilkan uang secara efektif. Sekolah itu diajarin matematika, cara berhitung, diajarin kalkulus. Saya kuliah itu kalkulusnya sampai 4 semester gitu ya. Ada 4 semester itu belajar kalkulus, dan coba tebak, sekarang saya nggak ada pakai kalkulus sama sekali. Nah, teman-teman juga diajarkan seperti itu ya. Teman-teman diajarkan bagaimana cara menghitung kecepatan sebuah batu yang jatuh dari ketinggian 10 meter, berapa kecepatannya pada saat dia menyentuh tanah. Atau mungkin teman-teman ada yang diajarin bagaimana sebuah atau selembar daun mengubah energi matahari itu menjadi ya diolah dengan sari-sari yang didapat dari akar, kemudian diolah untuk menjadi makanan dan untuk pertumbuhan pohon tersebut. Itu kan yang kita diajari. Tapi kan teman-teman sudah dengar tadi saya bilang kita tidak diajarkan bagaimana cara menghasilkan uang yang efektif.
Nah, di sini kita setelah lepas sekolah, barulah kita mulai trial and error. Kita coba bagaimana menghasilkan uang. Ada yang bekerja, ada yang mulai mencoba-coba jadi usaha, gagal, jatuh, bangun lagi, bangkit lagi, bikin lagi usaha, kan macam-macam. Itu kan semua percobaan, itu nggak diajarkan di sekolah loh. Di sekolah itu saya nggak diajarkan bagaimana cara mengaduk semen, batu, dan pasir supaya jadi adonan beton yang baik, adonan beton yang cukup kuat. Saya nggak diajarin. Waktu kuliah juga cuman diajarin, wah itu batunya mesti dicuci dulu supaya nggak banyak debu, pasirnya juga dicuci supaya nggak banyak debu, ukuran partikelnya sekian, kemurnian air tingkatnya sampai segini. Nah, itu semuanya diajarin. Kemudian berapa kilo pasir, berapa kilo semen, berapa kilo batu, kemudian dicampur. Nah, itu diajarin. Tapi begitu praktek di lapangan, mana ada di kilo-kiloin seperti itu. Tukangnya cuma langsung ngambil aja. Pasir ambil 5 ember, splitnya ambil, kira-kira ambil lah mungkin 7 ember, kemudian semennya berapa ember gitu. Semuanya percampurannya itu berdasarkan volume. Jadi nggak ada disediain timbangan. Nah, bayangkan aja, itu semua yang kita pelajarin di sekolah itu kan error, unfaedah gitu ya. Kecuali ada satu yang bisa teman-teman manfaatkan, yaitu kalau teman-teman masuk ke dalam suatu sistem produksi. Misalnya teman-teman kerja di pabrik. Kalau dalam prakteknya kan, kalau dari lulusan saya itu kan kita kerjanya di CMP, Concrete Mixing Plant. Jadi di pabrik beton. Nah, itu benar, semuanya ada timbangan. Pasir ditimbang, batu ditimbang, semen ditimbang, dan semuanya dicuci dulu baru kemudian diaduk. Nah, itu semuanya kan kita kalau dalam satu sistem, nah itu semuanya bisa berjalan. Tidak ada suatu pun sistem yang mengajarkan teman-teman untuk langsung menghasilkan uang di lapangan. Ini yang kita temui, bahwa ada gap antara sistem pendidikan kita dengan kita punya kebutuhan untuk menghasilkan uang. Begitu juga kita di dunia trading. Tidak ada satupun sistem pendidikan yang mengajarkan kita untuk menghasilkan uang dari pasar saham. Sayangnya nggak ada kurikulum formal. Bahkan kalau teman-teman ingat, saya selalu katakan, ya di Indonesia ini kita sebagai teknikal itu adalah anak tiri. Kita nggak dianggap. Yang lebih banyak dianggap itu adalah kawan-kawan yang menggunakan fundamental. Kenapa? Karena mereka punya sekolah yang diajarkan, semuanya diajar di sekolah, dan mereka bisa berhitung benar-benar tentang suatu perusahaan, nilai suatu perusahaan, nilai uangnya, nilai apanya, semuanya mereka bisa hitung. Dan itulah mereka dihargai. Kenapa teknikalnya nggak dihargai? Karena nggak ada sekolahnya. Jadi ya kalau teman-teman mau jadi teknikal, benar-benar hanya untuk menghasilkan uang. Jangan berharap bahwa teman-teman bisa mendapatkan sertifikat, mendapatkan ijazah sebagai seorang teknikal gitu. Ya ada beberapa orang yang punya ijazah, misalnya kan yang punya gelar CFTE atau MTA gitu kan. Nah, itu mereka punya ijazah, mereka mengikuti sertifikasi. Ingat ya, itu sertifikasi, bukan sekolah formal. Jadi teman-teman sampai sejauh ini belum ada sekolah formal untuk menjadi seorang analis teknikal. Yang ada hanya sertifikasi. Kalau teman-teman sudah memenuhi syarat, ya ikutlah ujiannya, kemudian bisa disertifikasi. Itu kira-kira sejajar dengan kalau saya sekarang kan gelarnya sarjana teknik. Kalau mau disertifikasi untuk mendapatkan gelar insinyur, atau mungkin teman-teman yang sekolah di kedokteran itu kan dapatnya sarjana kedokteran. Ya kan, sarjana kedokteran dia punya judul. Begitu mau disertifikasi, bisa tergabung di asosiasi, mungkin ID. Nah, itu baru dapat gelar dokter. Ada sertifikasinya. Oh ya, memang dia layak untuk praktek sebagai dokter dan beri gelar dokter ya. Barulah dapat gelar dokter. Sayangnya kita di analisa teknikal nggak ada dia punya gelar awal, gelar lulus sekolahnya tuh nggak ada. Nanti setelah disertifikasi baru bisa pakai CFTE gitu kan. Nah, itulah kita lihat kita punya sistem pendidikan, dan kita harus sadar bahwa apa yang kita dapatkan dalam dunia pendidikan nggak sepenuhnya bisa diterapkan di kita punya pekerjaan. Nah, seperti trader ini, nah jangan harap bisa menerapkan apa yang sudah kita dapat di sekolahan. Apa yang teman-teman lakukan saat ini sebagai seorang trader, sebenarnya teman-teman telah menjadi seorang entrepreneur.
seorang pengusaha, seorang wira swasta yang memang berjuang, yang memang bekerja berdasarkan apa yang teman-teman miliki. Potensi yang ada dalam diri, itulah yang teman-teman kembangkan sehingga bisa menghasilkan uang. Menjadi entrepreneur itu sebenarnya bukan cuma masalah jual beli ya, ada banyak yang menentukan keberhasilan seorang pengusaha. Mentalnya, sikapnya terhadap orang lain, caranya berkomunikasi, caranya berjualan, caranya melakukan pembelian, itu kan semuanya sebagai satu kesatuan sistem. Kita sangat beruntung bahwa di pasar saham kita tidak perlu terlalu mementingkan kita punya negosiasi gitu. Saya kayaknya tidak ada faktor pendekatan dari man to man gitu, nggak ada. Pokoknya harga sekian, sebodoh amat lu orangnya busuk, tapi kalau lu mau beli harga segitu ya gue jual. Gue nggak peduli dengan kondisi lu seperti apa. Misalnya lu terkenal suka menipu, lu suka begini, lu suka begini, ada selentingan di luar kan. Kalau kita dalam perdagangan sehari-hari kan kita akan lihat orang, wah ini orangnya dia punya image di luar sana nggak bagus. Mending kalau saya mau dagang dengan dia, saya harus memperhitungkan itu. Kemudian ya kalau bisa saya hindari supaya saya tidak terjebak dalam tipuannya gitu kan. Nah di pasar itu kan nggak ada. Kita nggak pernah tahu meskipun itu seseorang itu gemar memanipulasi harga, tapi kita nggak pernah tahu dengan siapa kita berdagang sebenarnya. Yang kita tahu, saya mau jual barang ini di harga segini. Kalau kemudian ada yang mau beli, ya harganya tercapai. Kita nggak pernah tahu siapa yang membeli kita punya barang. Atau kita nggak pernah tahu kita membeli barang dari siapa. Yang kita tahu itu semuanya harga ada di pasar. Kalau memang setuju dengan harga segitu, kita lakukan. Nah ini kan cara-cara untuk menghasilkan uang di pasar seperti itu. Jadi ada sisi humanisme yang bisa dihilangkan. Kita benar-benar hanya terlibat secara matematis. Terlibat benar secara harganya memang segitu ya sudah. Itulah yang terjadi. Idealnya seperti itu. Tetapi sayangnya sebagai manusia perasaan itu kan nggak bisa dihilangkan. Fear dan greed itu nggak bisa kita hilangkan sepenuhnya. Sehingga kadang-kadang emosi itu masih terbawa juga dari kita punya cara dagang. Kalau saya bilang sih semestinya sebisa mungkin kita eliminasi. Nggak bisa kita hilangkan karena memang kita manusia. Kita kurangi sedikit, benar-benar mencoba lebih objektif. Kalau kita lihat harganya memang cuma sampai segitu ya sudahlah. Hal ini kita bisa akali, ya kan? Maksudnya kita bisa hilangkan sedikit dengan tidak mencoba menebak pergerakan harga. Kita nggak usah menebak ini bottom atau ini udah di top. Lihat aja kalau memang dia udah mulai mantul, dia udah lewatin dia punya titik terendah, nah itulah bottom. Baru kita melakukan pembelian. Atau kita lihat dia udah mencapai puncak, terus kayaknya nggak bisa naik lebih tinggi, ya sudah. Itulah puncak. Disitulah kita jualan. Nggak usah berharap bahwa ya satu hari kelak dia akan naik lebih tinggi lagi. Ya kan? Kalau memang dia udah kelihatannya kuat, ada satu support yang tertembus, udah. Nah, itu berarti harganya udah paling tinggi di situ. Nggak usah berharap harga lagi naik kembali ke sana. Tapi kalau masih bisa menyelamatkan diri, ya udah, ambil aja keuntungannya segitu. Itu kan sebenarnya salah satu mekanisme untuk mengontrol kita punya greed. Atau mengendalikan kita punya fear. Supaya kita nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu serakah, tetapi mencoba mendapatkan tingkat objektivitas yang lebih optimal, sehingga kita punya sistem itu bisa bekerja dan menghasilkan uang. Ya kalau kita nggak bisa menghasilkan uang secara lebih besar, ya paling nggak kita bisa menghasilkan uang secara teratur. Ada aturannya untuk kita menghasilkan uang. Dari dua pendekatan di atas, kita udah lihat kita punya sistem pendidikan, terus kita lihat udah menjadi kita punya entrepreneur untuk menghasilkan uang. Kita akan mendapatkan dua hal, yaitu di sekolahan kita diajarkan untuk menjadi benar, selalu bertindak benar, dan yang kedua kita harus menghasilkan uang. Ini adalah dua hal yang memang kadang-kadang sejalan, tapi
Tidak selalu. Di sekolahan Anda selalu diajarkan untuk menjadi benar. Bahwa diajarkan ya 5 tambah 5 kamu harus jawab 10. Gak bisa kamu mengatakan 5 tambah 5 itu adalah 2.500. Padahal ya 5 tambah 5 kan kita nggak tahu. Dalam bayangan kita ya 5 ayam tambah 5 ayam. Tapi bisa jadi 5 tambah 5 itu adalah 5 telur ditambah 5 permen. Ya dong, 5 tambah 5 kan ini sangat banyak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak selalu menghasilkan uang pada saat kita menjadi benar. Memilih sesuatu yang benar itu tidak selalu bisa menghasilkan uang. Makanya kita harus mempertimbangkan kembali. Kita mau jadi benar atau mau menghasilkan uang. Kalau teman-teman memilih untuk menjadi benar, teman-teman seorang yang perfeksionis, itu saya kira lebih baik untuk bekerja pada orang lain. Bekerja dalam satu perusahaan atau mungkin punya perusahaan sendiri. Kalau punya perusahaan sendiri, terus teman-teman selalu menjadi atau berusaha menjadi benar, ya kira-kira kan anak buahnya juga akan dituntut untuk selalu mengikuti hal tersebut. Perfeksionis. Ini juga akan menimbulkan persoalan karena ternyata nggak semua orang bisa mengikuti. Akan lebih sering terjadi bongkar pasang sistem. Orang A diganti dengan orang B karena dia nggak bisa mengikuti ritme bekerjanya bos. Seperti itu kan? Nah, di sini kita lihat ada suatu tindakan menjadi benar itu pun kita harus optimasi, kita harus optimalkan sampai di titik mana kita punya batas toleransi. Sebaliknya, kalau kita menghasilkan uang, teman-teman memilih untuk menghasilkan uang, nggak peduli kan, nggak terlalu peduli bahwa ya saat ini sesuai dengan apa yang saya perhitungkan. Nggak peduli seperti itu. Bahwa kemudian saya mengatakan analisa saya mengatakan harga akan bergerak naik sampai ke 2.700. Kalau ternyata harganya cuma sampai 2.400 dan teman-teman udah menghasilkan uang, ya nggak perlu menunggu sampai teman-teman benar di 2.700. Kalau di 2.400 udah menghasilkan uang, kelihatannya memang tidak bisa naik lagi. Jadi harga udah naik sampai 2.500, kemudian dia turun 2.400, 2.300, sampai ke 2.400 nggak bisa lebih tinggi. Ya sudah, itu kan terjadi lower high istilahnya. Kalau teman-teman udah pekan lalu udah ikuti kelasnya Pak Etos kan, udah diajarin higher high dan higher low, lower high dan lower low. Nah, begitu harga udah nggak bisa membentuk high yang lebih tinggi, saya kira itu udah saatnya kita untuk menghasilkan uang. Nah, lebih penting mana? Menghasilkan uang atau menjadi benar? Saya pikir sebagai seorang trader, kita harus melepaskan kita punya idealisme. Kita punya idealisme, kita punya keinginan untuk selalu menjadi benar. Kita punya egoisme ya, terutama bahwa saya selalu ingin menjadi benar. Nah, itu harus dilepaskan. Karena yang benar itu hanyalah pasar. Yang lain-lainnya itu bisa aja salah, termasuk diri kita. Jadi teman-teman jangan selalu melekatkan diri pada nostalgia masa lalu, di mana teman-teman paling enggak 12 tahun dari SD sampai SMA itu diajarkan selalu untuk menjadi benar. Tidak ada toleransi untuk kesalahan. Begitu teman-teman menjadi salah, dicapnya goblok, nilainya dikurangi, dapat hukuman. Ya enggak gitu. Itu bisa dilepaskan dulu. Teman-teman tidak hidup di alam sekolah lagi. Tidak ada tuntutan untuk menjadi orang benar. Tidak pernah ada tuntutan untuk menjadi orang benar. Tetapi teman-teman hanya dituntut untuk menghasilkan uang. Cara yang paling baik untuk mengeliminasi perasaan menjadi benar, teman-teman, adalah sharing. Sharing, teman-teman punya analisa, sebisa mungkin itu di-share, supaya yang lain bisa mengkritik. Nanti benar atau salah pasar yang menentukan. Dan saya yakin itu akan berat. Pada awalnya berat. Kenapa? Kenapa saya yakin itu berat? Terutama teman-teman yang mungkin baru pertama kali mau coba menganalisa chart. Itu akan sangat-sangat berat. Kenapa? Karena ada takut, ada perasaan gengsi, ada perasaan menjadi orang goblok pada saat analisamu salah. Jadi pada saat teman-teman melihat analisa orang lain, kita sebut saja
ibu kopi pagi, itu kan di analisanya dia selalu share kopi pagi gitu-gitu. Kalau saat teman-teman melihat wah analisanya salah gitu, dan teman-teman kemudian secara agresif, baik itu di pikiranmu sendiri ataupun bahkan sampai dituangkan ke media sosial, itu artinya teman-teman masih terpaku pada sistem sekolah, bahwa teman-teman harus menjadi benar, selalu berusaha menjadi benar, bahwa salah itu adalah sesuatu hal yang konyol. Nah, itu yang kita perlu ubah. Sekarang kita perlu mengubah itu. Bagaimana caranya? Yaitu teman-teman membiasakan diri melihat bahwa ya itu sekedar analisa. Benar atau salah, itu bukan hal yang terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana cara menghasilkan uang. Kalau salah, bagaimana supaya pada saat salah itu jangan sampai kehilangan uang yang terlalu banyak. Batasi segera. Begitu salah, oke ini kayaknya saya salah pilih. Batasi, segera melarikan diri. Saya kira itu menjadi lebih penting daripada debat kusir bahwa analisamu salah dan analisa saya benar. Kalau teman-teman bisa melihat, ada banyak video yang saya share di YouTube, di channel Stock Technician, atau mungkin teman-teman lihat Pak Yuza ya, dia punya tab Trader 8. Teman-teman silahkan meneliti, ada berapa banyak analisa saya, ada berapa banyak analisa Pak Yuza yang salah. Kita nggak pernah mengklaim bahwa analisa kita itu selalu benar. Kita tahu bahwa itu analisa saja, ada yang benar dan ada yang salah. Sejauh yang saya pernah hitung, saya punya hit rate ada di sekitar 71-72%. Dan apakah itu bisa menghasilkan uang? Yes, itu menghasilkan uang. Tapi apakah banyak? Enggak juga, biasa aja. Karena itu kan sekedar analisa. Yang saya tuangkan atau yang saya eksekusi benar itu kan enggak semua yang saya analisa. Misalnya saya analisa ada 50 analisa yang saya keluarkan, yang saya buat, nah itu bisa saya eksekusi itu paling cuma 10, kadang 15. Tetapi dari 50 analisa itu kemudian dihitung hit rate-nya itu bisa tinggi. Dari situ kemudian saya cukup percaya diri, ternyata analisa saya ini bisa diterapkan. Nah, di situ saya bisa lebih berani untuk terjun lebih banyak ke pasar saham. Kalau teman-teman lihat saya punya channel YouTube, video yang saya share, analisa yang saya bagikan itu pernah saya hitung di antara bulan Juni sampai bulan September 2019 itu. Itu saya udah berhitung hit rate-nya itu hanya sekitar 30 sekian. Nah, teman-teman bisa lihat dari sekian banyak analisa yang saya share, itu nggak semuanya benar dan hit rate-nya menyedihkan gitu. Tapi toh itu nggak menjadi halangan. Karena kemudian saya sadar, bukan itu tujuan saya. Saya berbagi video itu kan bukan untuk menunjukkan bahwa saya benar, bahwa saya orang hebat, enggak. Tetapi bagaimana kita melakukan analisa tersebut untuk bisa mengantisipasi kalau kemudian kita udah punya ancar-ancar bahwa harganya akan naik. Kalau salah, saya nggak mengalami kerugian terlalu besar. Atau mungkin saya melakukan analisa, saya katakan turun sampai target sekian. Ternyata nggak sampai. Paling nggak kan teman-teman udah bisa membayangkan dengan analisa yang kita lakukan sendiri, janganlah untuk selalu mencoba menjadi benar. Tidak usah selalu beranggapan, saya harus melakukan analisa sebagus mungkin supaya saya benar. Yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan analisa yang baik, lakukan sebaik mungkin, kemudian bagaimana cara menuangkannya ke dalam trading yang sebenarnya. Real trading, seperti apa teman-teman punya performa pada saat trading, itulah yang lebih menentukan dibanding performa teman-teman saat melakukan analisa. Teman-teman nggak perlu terlalu risau soal analisa yang teman-teman lakukan benar atau salah. Yang penting adalah pada saat eksekusi, pada saat dijalankan. Itu lebih benar, bagaimana sikapnya. Di sini saya mau teman-teman menjadi paham benar apa yang kita bahas dari lembaran ini. Kita punya sistem pendidikan, jangan dipakai dalam dunia trading. Tidak bisa dipakai. Oke? Teman-teman tidak bisa atau tidak boleh mengatakan menjawab dengan benar, lantas teman-teman mendapat nilai sempurna A+. Walaupun teman-teman sudah menganalisa dengan baik, dengan sangat sempurna, semua celah udah ditutupi, tetap aja yang teman-teman dapat tetap mungkin nilai C. Gitu, nggak mungkin dapat nilai A. Kenapa? Karena nilai A itu adalah sempurna hanya untuk yang maha kuasa, maha sempurna. Kemudian nilai B itu
untuk sang guru itu adalah market karena dia juga benar, dan yang maksimal didapatkan oleh seorang pelajar adalah nilai C. Jadi teman-teman nggak usah berharap untuk selalu menjadi benar, menjadi sempurna. Demikian juga teman-teman yang melakukan analisa terus salah gitu. Itu nggak usah dibawa ke alam pikiran karena teman-teman nggak langsung dapat nilai E. Apakah ada hukumannya? Iya, ada hukumannya kalau teman-teman udah tahu salah analisa terus eksekusinya juga salah. Itu hukumannya di situ. Tapi kalau analisanya salah terus teman-teman eksekusinya lain, malah eksekusinya benar, kan juga menghasilkan uang walaupun itu tidak bisa konsisten. Tetapi yang kita garis bawahi adalah bagaimana teman-teman melakukan analisa, kemudian tahu bahwa pasar mengatakan analisa tersebut salah. Itu di situ sikapnya yang dituntut. Oke, setelah kita melihat kita punya dunia pendidikan dan cara menghasilkan uang, sekarang kita coba lihat bagaimana kita dijadikan sebagai manusia yang bekerja untuk mendapatkan uang. Ini juga masih menyangkut dengan konsep pendidikan, tapi konsep pendidikan di sini bukan konsep pendidikan formal ya. Kalau tadi kita udah lihat konsep pendidikan formal itu kita dilatih untuk selalu menjadi benar, sangat-sangat tabu untuk menjadi salah, untuk berbeda jawaban dari apa yang ada di textbook. Kalau sekarang kita ini melihat sistem pendidikan turun-temurun, sistem pendidikan kita dari turun-temurun itu saya kira memang udah mulai berubah, tetapi secara garis besar belum banyak. Kita adalah bangsa yang agraris, bangsa yang hidup dari pertanian. Sejak zaman nenek moyang kita itu mereka bertani, nelayan, dan semuanya bekerja untuk menghasilkan uang. Teman-teman akan sangat-sangat familiar dengan ucapan, ya lu jangan nganggur, lu jangan di rumah aja. Lu keluar sana cari kerja, biar lu dapat duit. Padahal kan zaman sekarang itu udah berubah. Zaman sekarang lu di rumah aja, supaya lu kagak mati kena virus gitu. Ini tahun 2020 ya. Nanti kalau teman-teman dengarnya di tahun 2021, ingat aja tahun 2020 itu ada virus yang mematikan, dan semua orang disuruh di dalam rumah aja. Bekerja dari dalam rumah, dan menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Itu urusanmu. Itu tidak pernah ada terjadi sebelumnya. Di negara kita itu tidak pernah ada seperti itu kayaknya ya. Karena di negara kita itu dari dulu ya kalau mau bekerja lu keluar dari rumah cari duit. Konsep bekerja dari rumah untuk menghasilkan uang itu sebenarnya udah terjadi sejak internet diluaskan atau menjadi tulang punggung perekonomian kita. Di mana orang mulai trading, mulai bisa berdagang dari rumah dengan sambungan internet, kemudian bisa menghasilkan uang. Entah bagaimana caranya, dia trading di e-commerce, atau mungkin teman-teman bisa dapat juga seperti ini di pasar saham, bisa trading juga kan online. Sekarang sudah bisa mengatakan bahwa bekerja untuk menghasilkan uang itu nggak harus keluar rumah, bisa juga dalam rumah. Karena sekarang teman-teman juga lihat guru aja mengajar dari rumahnya, nggak perlu berangkat ketemu muridnya. Mahasiswa bertemu dosen itu nggak terjadi lagi, karena semuanya udah online. Yang belum banyak disadari orang, termasuk saya punya orang tua, yaitu adalah trading itu adalah pekerjaan. Menjadi trader itu adalah suatu profesi. Itu belum ada di masyarakat kita, belum meluas. Memang udah ada banyak, saya punya teman-teman, saya punya kakak kelas di kampus gitu ya, mereka udah duluan terjun sebagai trader dan mereka memang ngakui pekerjaannya adalah trading, tapi itu kan hanya dalam lingkup terbatas. Nanti belakangan setelah lewat dari tahun 2019 kayaknya menjadi trader itu sudah merupakan suatu pilihan. Udah banyak yang kemudian mau menekuni hidup sebagai seorang trader, kemudian udah banyak yang memutuskan untuk hidup dari trading saja. Itu kan udah mulai ada beberapa orang atau mungkin sekumpulan orang yang benar-benar menggantungkan hidupnya dari aktivitas trading, ya kan, menghasilkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya benar-benar dari trading. Nah, jadi di sini kita udah bisa mengatakan bahwa ya trader itu adalah pekerjaan. Trader itu adalah satu profesi.
Dan trading itu bisa dilakukan dimanapun. Teman-teman mau melakukannya di rumah, atau mungkin teman-teman di jalan, cuma pakai handphone, atau sekarang pakai smartphone ya bisa ya. Lihat order, jual beli, naik turun tuh bisa melalui smartphone, dan itu bisa dilakukan di mana aja. Sehingga teman-teman bisa lebih bebas, lebih praktis menghabiskan waktu, tidak untuk bekerja. Sayangnya kita dihadapkan pada satu masalah, berhubungan lagi dengan kita punya konsep pendidikan ya, baik tadi yang pertama mengenai konsep pendidikan di sekolah, ataupun konsep pendidikan dalam keluarga kita, yaitu mengenai konsep keadilan. Pertama, kalau menganut faham komunisme, sama rata, sama rasa, semua orang mendapatkan bagian yang sama. Teman-teman mau rajin, mau malas, semuanya dapat beras satu karung. Misalnya seperti itu ya. Kita kan nggak mau seperti itu. Ingat, kita bukan negara komunis. Kita udah menyatakan, kita udah sepakat bahwa faham komunisme itu dihapus dari negara kita. Makanya saya setuju. Ya gue rajin, si A malas-malasan, tiap hari bangunnya jam 10, gue bangunnya jam 6, tetap aja sama-sama semuanya dapat satu karung beras. Nah itu kan nggak adil sama sekali. Faham komunisme itu akan runtuh pada saat warga negaranya mulai makmur. Jadi mulai ada yang berhasil mendapatkan kekayaan, mulai menumpuk kekayaannya. Nah, itu di situ akan menghancurkan paham komunisme. Jadi menurut saya, paham komunisme itu akan hancur sendiri, akan hilang sendiri kalau rakyatnya mulai makmur. Yang biasanya suka menggunakan paham komunisme itu ya memang orang-orang yang pemalas, orang-orang yang nggak bisa bekerja, nggak bisa mengejar ketertinggalannya dari online, sehingga dia pengennya sama rata, sama rasa. Gue hidupnya begini-begini aja, dia hidupnya kok bisa makmur, sedangkan gue selalu kekurangan. Ya lu kerjanya gitu-gitu aja, gimana lu mau mengharapkan hasil yang banyak? Nah sekarang kita konsep adilnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu yang kita inginkan. Konsep adilnya itu adalah kalau kita bisa atau kita mampu untuk bertumbuh lebih bagus, bertumbuh lebih cepat, ya lakukanlah itu. Itulah yang akan Anda dapatkan. Kalau Anda memang nggak mau berkembang, ya sudah segitu aja yang Anda dapatkan. Itu yang kira-kira teman-teman akan menemui itu alam bawah sadar ya, susah untuk dihilangkan. Misalnya seperti ini, teman-teman akan berpikir, bagaimana mungkin itu buruh yang tiap hari ngangkatnya, satu kali jalan dia ngangkat 25 kilo. Dia bolak-balik mikulnya itu mikul semen. Kalau semen itu 50 kilo ya. Jadi dia bolak-balik turunin satu truk semen. Dia cuma digaji 80.000. Gue yang cuma pegang ballpoint, kemudian pegang kertas untuk ngitungin berapa sak semen yang turun, kemudian modal handphone bikin invoice terus dikirim lewat email, itu bisa dapatnya lebih banyak gitu kan. Satu sak semen gue cuanin 15.000. Jadi kalau dia turun 100 sak semen dapat cuannya 1,5 juta. Satu truk. Nah itu kan itu dalam satu hari. Nah itu kerjanya, buruhnya itu dibayar dia 4 orang masing-masing 80.000. Udah bayar. 80 kali 4 orang kan 320.000 ya. Udah bayar lah itu. Kasih uang rokok untuk sopirnya terus dia pergi. Nah itu bisa dibayangkan. Di mana adilnya? Orang yang bekerja lebih keras, dia ngangkat-ngangkat sampai habis tenaga, dapatnya 80.000. Satu orang. Sedangkan ini si kampret satu, cuman pegang ballpoint, cuman pegang kertas, dia dapatnya sekitar 1 juta. Tidak ada keringat yang keluar. Ada sih keringat karena kepanasan kan. Buat ngitung itu kan nanti jalan ngitung lagi, cek lagi, cross check bener nggak semua. Nah itu kan semua butuh keringat. Nah itu di mana rasa adilnya? Tapi emang begitulah keadaannya. Bahwa ya kita nggak perlu mengeluarkan kita punya tenaga. Apa yang bisa kita pekerjakan, itulah yang harusnya kita eksploitasi. Jadi kalau di sini saya mempekerjakan orang untuk menghasilkan uang, kalau nggak punya orang untuk dipekerjakan bagaimana? Ya pekerjakan uangmu. Ya uang itu selalu dianggap sebagai pekerja. Di situ teman-teman mulai berpikir bahwa selama saya bisa memanage, saya bisa mengatur orang, saya bisa mengatur uang, maka saya akan dibayar. Nah
Nah, teman-teman sekarang punya pasukan nih, misalnya pasukannya ada 10 juta rupiah. Bagaimana cara mengatur 10 juta rupiah ini supaya efektif? Itulah yang perlu teman-teman lakukan. Itulah manajemen. Teman-teman mengomandoi 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu nanti teman-teman atur. Hei, kamu yang 5 juta ke arah utara, 2 juta ke arah timur, 3 juta sisanya tinggal sama saya. Jaga-jaga kalau ada musuh menyerang. Nah, seperti itu kan. Itu adalah bagian dari strategi. Di situ baru teman-teman akan berhadapan dengan alam bawah sadar bahwa ini nggak adil. Orang lain bekerja di luar panas-panasan, jualan pizza, di bawah sinar matahari, dia jualan untuk mungkin nganterin makanan, dia narik mobil sepanjang hari cuman buat dapat 5 orang penumpang dan gajinya segitu. Sedangkan teman-teman yang ada di rumah, cuman duduk di depan komputer, masih sempat bercanda dengan anak, masih bisa bantuin istri masak, itu dapatnya lebih besar. Itu kalau dalam otakmu adalah atau berkembang paham komunisme, itu nggak akan bisa diterima. Pasti otaknya memberontak. Otakmu akan melawan. Ini nggak benar nih cara seperti ini. Bahwa ada orang lain yang bekerja lebih keras, pendapatannya nggak adil. Mestinya sama rata sama rasa. Saya dapat 500.000 sehari, mereka juga dapat 500.000 sehari. Nah, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Pada saat otakmu memberontak bahwa benar nggak sih ini saya cuannya sampai 2 juta sehari? Itu benar. Kadang-kala otakmu itu nggak mau. Otakmu nggak mau untuk 2 juta sehari. Nggak percaya dia. Wah, benar nggak sih ini cuma nongkrong aja dapat 2 juta? Lalu otakmu memberontak, nggak mau mengeksekusi. Kalau nanti harganya udah turun, nah jadi 300.000 rupiah untuk cuannya, baru otaknya bilang oke. Ini cukup adil, baru dieksekusi. Jualan pada saat harga udah atau cuannya tinggal 300.000. Itu setelah 3 hari perdagangan. Jadi ya 3 hari dapat 300.000, sehari 100.000 lah ya. Nah, mungkin otakmu baru berkata, oke, ini lebih adil, ini lebih fair, baru dieksekusi. Enggak. Jangan diketawain, jangan dianggap remeh. Coba diperiksa lagi. Karena ada orang seperti itu. Itu adalah konsep pendidikan kita dari zaman dahulu kala. Bahwa untuk menghasilkan uang yang banyak, Anda harus bekerja lebih keras. Itulah yang kemudian kita ubah, bahwa untuk menghasilkan uang yang banyak, Anda hanya perlu bekerja dengan cerdas, tidak perlu bekerja keras. Kalau bisa mempekerjakan orang lain, dan orang lain bisa bekerja lebih keras, kenapa harus kita gitu? Nah, di sini konsep adilnya harus ditata lagi. Nah, teman-teman jangan bilang ini nggak mungkin terjadi. Oh, itu jauh lah dari diri gua. Enggak. Itu ada dalam bawah sadar teman-teman. Karena itu udah dari ditanam dari lahir, dari keluarga. Konsep bekerja itu umumnya di Indonesia seperti itu. Belum lagi ada lagi yang pengaruh lain. Misalnya anggap aja pengaruh agama kan. Juallah semua hartamu dan sumbangkan ke orang miskin, terus kamu datang sini dan ikutlah aku. Ya, saya nggak bilang itu salah. Enggak, saya nggak berani. Saya nggak berani bilang itu salah. Tetapi konsep itu ditanamkan sejak di situ. Dari situ konsepnya ditanamkan bahwa ya orang kaya itu susah masuk surga. Lebih mudah seekor unta lolos melalui lubang jarum daripada seorang yang kaya raya untuk masuk kerajaan surga. Nah, saya nggak berani bilang itu salah. Saya nggak berani bilang itu salah. Tapi konsepnya ditanam dari situ. Bahwa menjadi kaya itu akan sulit masuk kerajaan surga. Nggak berani saya bilang itu salah. Saya nggak bilang itu salah ya. Saya nggak ngomong bilang itu salah. Tapi saya bilang itu konsepnya ditanamkan dari situ. Bahwa kamu kalau menjadi kaya, kamu akan sulit masuk kerajaan surga. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Itu konteksnya berbeda. Kita melihat pada saat Anda kaya raya, akan lebih mudah untuk Anda berbuat baik. Akan lebih mudah untuk Anda menyumbangkan sebagian hartamu kepada orang lain. Misalnya Anda bisa menghasilkan uang, anggaplah 500.000 sehari. Dan kebutuhan hidup Anda ada di angka 300.000 sehari. Anda punya spare 200.000 yang bisa Anda sumbangkan, Anda bagikan kepada orang lain. Tanpa menurunkan standar kehidupan yang sudah ada. Konteksnya berbeda kan? Jadi kita memandangnya itu jangan dari konteks benar dan salah. Itu zaman berkembang. Benar dan salah itu
menjadi relatif di pasar karena yang benarnya itu selalu pasar. Jadi teman-teman di sini jangan mencoba melekatkan diri dengan konsep-konsep yang zaman dahulu kala. Karena kita terus berubah. Yang ini saya katakan di sini, konsep adilnya itu teman-teman tata lagi. Bahwa menjadi adil untuk dunia ini, pada saat saya bisa menghasilkan uang lebih banyak dan orang lain menjadi lebih sedikit hasilnya. Ya nggak apa-apa. Itu hal yang wajar. Itu hal yang adil. Teman-teman bekerjanya di pasar uang dan orang lain bekerjanya di pasar tradisional. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Di pasar uang, di pasar saham itu duit yang berputar itu berapa triliun sehari, sedangkan di pasar tradisional sehari putarnya berapa miliar. Iya kan? Jelas itu dua pasar yang berbeda dan hasilnya pun berbeda satu dengan yang lain. Itulah keadilan gitu loh. Karena ya mereka memilih untuk bekerja di pasar tradisional dan teman-teman memilih untuk bekerja di pasar uang. Sekarang kita akan bicara dengan lawannya yang tadi. Kalau tadi kita bicara konsep sama rasa sama rata, sekarang kita bicara tentang kapitalisme. Nah, ini udah langsung banyak yang memasang kuda-kuda nih. Nah, ini bersiap-siap untuk menghindari topik ini. Kenapa? Karena konsep kapitalisme itu sejauh ini kelihatannya agak bertentangan dengan apa yang diajarkan di lingkungan kita. Lingkungan kita itu selalu mengajarkan ekonomi Pancasila. Itu ya yang teman-teman terima bila teman-teman dari kecil berada di lingkungan yang ya so-so gitu. Ekonominya hampir makmur. Ya cukup, tapi belum makmur gitu loh. Kalau teman-teman udah mencapai di tahap bahwa ya emang di mana-mana modal itu adalah yang memerintah gitu. Siapa pemilik modal, dialah penguasa. Nah, itu teman-teman baru mengerti konsep kapitalisme, baru teman-teman bisa menyanjung atau mengikuti konsep hidup sebagai kapitalis. Modal adalah yang utama. Dengan modal teman-teman bisa memiliki alat-alat produksi, bisa membayar orang untuk berproduksi. Di pasar modal ya kurang kapitalis apa coba? Emang duit yang berkuasa. Pada saat teman-teman punya uang triliunan, mau digerakin saham friend itu, ya dengan uang triliunan cukup lah ya. Itulah kekuatan uang, itulah kekuatan kapital. Ya teman-teman jangan langsung pasang kuda-kuda untuk menentang gitu. Enggak. Jangan ditentang. Santai aja. Kapitalisme itu terlalu kuat untuk dilawan. Karena dunianya sedang dibentuk ke arah sana. Dan seperti biasa saya selalu katakan, kalau Anda nggak kuat untuk melawan, maka bergabunglah. Supaya Anda juga jadi kuat. Gabung di pasar saham. Apakah kemudian menjadi kapitalis itu dosa? Ya enggak. Kita jangan bicara dosa dulu deh. Bahwa kapital itu kemudian mengeksploitasi manusia lain. Kapitalis itu licik karena berusaha untuk membayar orang lain di bawah standar. Ya enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Konsepnya adalah Anda menjadi kapitalis, Anda menjadi seorang penguasa modal, pemilik modal, kemudian Anda bisa membantu saudara-saudara kita untuk hidup lebih sejahtera. Teman-teman yang memiliki modal, yang ada uang, mungkin udah menghasilkan dari pasar saham, bisa menarik uangnya, bisa mencairkan sebagian uangnya dan dibikin usaha kecil, UMKM. Itu akan membantu teman-teman kita, membantu saudara-saudara kita yang kena PHK. Teman-teman bayar dengan gaji yang cukup menurut mereka, meskipun menurut kawan-kawan itu kecil. Gaji 80.000 itu kecil banget, 80.000 sehari. Bayangkan tahun 2020 itu bayar gaji 80.000 sehari, tapi buat mereka itu adalah satu bantuan yang sangat-sangat berharga. Di mana mereka bisa bertahan hidup, bisa bekerja, walaupun duitnya kecil, tapi bisa hidup, paling nggak bisa bertahan hidup. Karena banyak yang dirumahkan. Dari sini konsep sebagai seorang pemilik modal, teman-teman dengan modal itu bisa membantu mempertahankan hidup saudara-saudara kita yang lain. Dan saya kira itu bukan suatu tindakan yang jahat. Uang yang Anda bayarkan untuk tenaga mereka itu terlalu kecil. Tetapi kalau dipikirkan bahwa mereka bisa bertahan hidup, mampu berjuang, kenapa enggak? Lalu ada yang katakan, kenapa enggak disumbangin aja Pak? Sumbangin aja itu, berapa duitmu? Ya itu satu orang disumbangin 2 juta,
tiap keluarga. Berapa lama kamu bisa bertahan? Tapi kalau teman-teman memberi pekerjaan dan itu pekerjaan bisa menghasilkan uang, seiring dengan bertumbuhnya perusahaan, bertumbuhnya modal, teman-teman bisa meningkatkan taraf hidup orang lain. Konsepnya seperti itu. Di pasar saham gimana? Ya teman-teman kan bisa dengan uang yang teman-teman hasilkan, itu anggap satu bisnis. Dari bisnis itu bisa dipakai untuk menghidupkan atau membantu orang lain. Teman-teman akan mampu untuk mempertahankan tukang kebun. Teman-teman akan mampu membayar uang IPL, ya, iuran pengelolaan lingkungan, untuk gaji satpam, untuk gaji tukang bersih-bersihnya. Bahkan teman-teman bisa mempertahankan seorang buruh cuci di rumah untuk bekerja tiap hari. Masih bisa dapat bonus, masih bisa kasih bonus. Nah, di situ konsepnya. Ya, dengan menjadi pemilik modal, menjadi penguasa modal, bisa membantu orang lain. Oke, setelah kita mencoba menata apa yang menjadi keberatan kita di tengah pasar, sekarang saya mau lebih dekat lagi kepada diri kita masing-masing. Kita akan mencoba melihat lebih dalam, menyadari betapa indahnya dunia ini, betapa bagusnya Anda diciptakan sebagai seorang manusia. Bahwa Anda adalah satu-satunya di dunia ini, the one and only. Nggak ada orang lain seperti Anda. Paling pertama Anda harus sadari bahwa Anda adalah orang yang unik. Tidak ada kembaranmu, tidak ada tetanggamu, tidak ada orang yang kamu kenal yang bisa sama seperti kamu. Kalau nggak percaya, coba tanya istrimu, tanya pacarmu, apakah ada orang lain yang bisa menggantikan dirimu? Ya kan? Tanyakan dirimu sendiri, apakah ada orang lain yang bisa menggantikan pacarmu, bisa menggantikan istrimu? Enggak, karena dia adalah satu-satunya. Tidak ada orang yang bisa sama seperti itu. Kenapa? Karena tiap orang itu nggak ada yang sama. Si A pintar memasak, tapi nggak tahu menjahit. Si B pintar menjahit, tapi nggak suka jalan-jalan. Si C sukanya jalan-jalan, tapi pengennya ke mall. Nggak mau diajak ke gunung. Ya kan? Ada selalu plus dan minusnya. Dan itulah yang harus kita syukuri, bahwa ternyata pasangan kita itu punya kekurangan. Seandainya pasangan kita nggak punya kekurangan, mana mau dia nengok kamu? Ya nggak? Mana mau dia nengok saya? Karena dia punya kekurangan, maka dia mencari seseorang yang bisa mengisi kekurangan tersebut sehingga bisa menjadi lebih baik. Ya kan? Dan Anda adalah orang yang cocok untuk itu. Makanya saya selalu katakan setiap orang itu unik. Saya nggak bisa mengatakan tindakan saya benar dan tindakan orang lain salah. Kenapa? Karena keadaan kita berbeda. Apa yang dilakukan orang lain adalah benar untuk dirinya sendiri. Dan apa yang saya lakukan adalah benar untuk saya sendiri. Kita nggak usah mempertentangkan yang mana benar, yang mana salah. Yang jelas-jelas aja bahwa apa yang dia lakukan pada saat itu, itulah yang menurutnya paling benar. Nggak usah kita mencoba membandingkan keadaan yang dia hadapi dengan keadaan yang kita hadapi. Demikian juga di kita trading. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Semuanya sama-sama benarnya. Sehingga teman-teman nggak bisa membandingkan hasil yang saya capai dengan apa yang teman-teman dapat. Yang bisa kita lakukan adalah flashback. Apa yang kita dapatkan dalam sebulan ini, kita bandingkan dengan sebulan yang lalu. Apa yang saya dapatkan setahun ini, saya bandingkan dengan setahun yang lalu. Apakah ada pertumbuhan? Apakah ada perkembangan? Di manakah letak kesalahannya? Di manakah perbaikan yang saya lakukan? Dan itu berjalan terus-menerus. Karena nggak bisa membandingkan tindakan seorang dengan tindakan yang lain, makanya satu-satunya yang teman-teman bisa jadikan patokan saat ini adalah apa yang ada di chart. Teman-teman nggak mungkin bisa bertanya kepada saya, Pak, kalau saya analisanya seperti ini benar atau enggak? Ya saya akan menilai dari sudut pandang saya. Menurut saya ini salah. Kenapa? Karena saya lihatnya dari sini terdapat ini, alasannya seperti ini, alasannya seperti ini. Menurut orang lain bisa salah. Pendapat saya bisa salah. Kenapa? Ya, karena dia melihatnya dari indikator ini, dia melihatnya dari indikator ini, dia melihatnya dari sisi sebelah mana. Satu-satunya yang bisa kita pegang adalah chart.
dan analisa kita. Begitu kita tahu analisa kita benar, berusaha untuk menghasilkan duit sebanyak-banyaknya dari chart itu. Kalau teman-teman udah tahu ternyata analisanya salah, ya jangan diteruskan, ya kan? Analisanya salah, ya udah jangan diteruskan. Berhenti sampai di situ. Biarkan saja dia sekedar analisa. Sejauh ini, apa yang sudah kita bicarakan dari awal? Saya pada kesimpulan terakhir saya, bagaimana teman-teman mempersiapkan generasi berikutnya. Nggak usah macam-macam. Nggak usah sok jago mau mempersiapkan generasi bangsa ini, generasi muda bangsa ini. Nggak usah sejauh itu. Yang paling dekat aja, anakmu mau jadiin seperti apa. Apa yang teman-teman ajarkan kepada anak adalah apa yang teman-teman ketahui. Tidak mungkin teman-teman mengajarkan apa yang tidak teman-teman ketahui. Nah, kalau teman-teman mempunyai catatan, teman-teman bisa selalu melihat, oh pada waktu itu kejadiannya saya seperti ini. Akibatnya adalah A. Kalau di tahun gini kejadian seperti terjadi, saya melakukan ini akibatnya adalah B. Yang mana lebih menguntungkan? Keadaan apa, keadaan B? Oh, keadaan B yang lebih menguntungkan. Maka saya akan memilih sebagai pelajaran bahwa pada saat ketemu kejadian ini lagi, saya akan melakukan prosedur seperti di tahun ini. Sehingga menghasilkan lebih baik. Seperti itu kan? Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita pasti ingin mengajarkan yang terbaik kepada anak-anak. Teman-teman udah tahu, teman-teman dihadapkan pada perubahan yang sangat-sangat cepat. Karena generasi yang tumbuh antara tahun 80 sampai dengan tahun 2000 ya. Nah, itu 20 tahun. Generasi yang tumbuh di situ adalah generasi yang sangat-sangat spesial. Generasi di mana melihat peralihan teknologi dari analog menjadi digital. Begitu juga teman-teman yang melihat yang berkembang di antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 inilah. Generasi ini adalah generasi yang spesial di mana mereka melihat perubahan yang sangat hebat dari teknologi digital yang sekedar komputer, ya kan, stand alone komputer, kemudian menjadi suatu web, suatu jaring, di mana satu komputer terhubung dengan komputer yang lain, sehingga mereka tumbuh dalam situasi yang berbeda. Teman-temanlah yang harus mempersiapkan di generasi berikut. Apa yang teman-teman miliki, stop sampai di teman-teman. Ajarkan anak-anak dengan apa yang teman-teman lihat pada saat ini. Tidak usah mendikte bahwa, wah nanti kamu kalau seperti ini, kamu akan berakhir seperti ini. Tidak usah mengajarkan bahwa kamu kalau nggak sekolah, nantinya kamu nganggur. Enggak seperti itu. Yang teman-teman harus ajarkan adalah kamu nantinya kalau nggak punya uang, maka kamu akan dieksploitasi oleh orang yang punya uang. Persiapkan generasi berikutnya bahwa kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Diri saya sebagai orang tuamu tidak usah kamu pikirkan karena saya akan hidup dengan tangan saya sendiri. Anda tentu membayangkan bagaimana kita punya orang tua. Ini bukannya menyesal ya. Enggak, saya enggak ada penyesalan sama sekali. Cuman saya melihat saya punya orang tua, bagaimana waktu saya kecil, dia itu harus menghidupi saya. Dia harus membiayai saya sekolah, tapi juga membiayai orang tuanya. Saya sangat-sangat beruntung, karena ternyata walaupun saya membantu orang tua juga kan, saya sisihkan juga dana untuk orang tua saya, tapi orang tua saya masih bisa hidup dengan tangannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Bahkan di usia sekarang ini, dia masih bisa hidup. Teman-teman juga harus seperti itu. Pada saat anak-anakmu nanti sudah bekerja, sudah mulai menghasilkan, teman-teman jangan bergantung sama mereka. Karena mereka masih harus memikirkan anak-anaknya juga. Bagaimana cucumu nanti harus dihidupi. Jadi kita jangan menjadi suatu beban, jangan menjadi suatu sumber pengeluaran buat anak-anak yang nanti. Generasi yang akan datang itu jangan dibebani. Teman-teman harus bisa bertahan hidup dengan kemampuanmu sendiri. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan hidup dari investasi, dari sahammu sendiri. Ingat loh, ini adalah masa depan, bukan masa lalu. Kita nggak bicarakan apa yang teman-teman lakukan pada saat teman-teman berusia
40 tahun, 50 tahun, enggak. Ini yang saya bicarakan adalah teman-teman yang berumur panjang, yang hidupnya sampai 80 tahun, 90 tahun, itu nggak bisa bekerja lagi. Kemampuan otak udah menurun, kemampuan otot udah mulai kendur, rangka tubuh udah nggak sekokoh saat ini, ya kan? Teman-teman hanya bisa berbaring di tempat tidur, mungkin jalan sedikit tapi hanya 10 meter dari tempat tidur, bangun pindah ke kursi, nah kan pencet-pencet handphone mungkin masih bisa. Nah itu yang saya bicarakan, ini adalah masa depan. Enggak, saya bukan nakut-nakutin, tapi saya bicara untuk teman-teman yang hidupnya atau yang umurnya panjang. Kalau teman-teman tidak atau belum bersiap untuk masa itu, atau tidak mau mempersiapkan diri untuk saat-saat seperti itu, usul saya sih mulai sekarang ya coba lebih banyak merokok biar cepat matinya gitu. Iya, lebih banyak ngerokoknya. Kalau biasanya cuma sebungkus sehari mungkin bisa ditingkatin jadi ya 4 bungkus gitu sehari ya. Iya, itu lebih bagus. Tapi usahakan sakitnya yang keras gitu. Kalau bisa yang langsung jantungan gitu, jantung langsung mati. Jangan sampai kemudian teman-teman sakitnya itu paru-paru gitu. Kayaknya lama sakitnya gitu kan. Berobat bolak-balik ke rumah sakit, habisin duit juga, padahal nanti ujungnya mati gitu. Nah, kalau bisa sih yang serius sakitnya, yang jantungan langsung mati, jadi nggak habisin duit buat rumah sakit juga. Kan kasihan juga anak-anak nanti kalau teman-teman sakitnya terlalu lama gitu, terus ujungnya mati kan. Jadi kalau teman-teman nggak siap dari sekarang, nanti akan jadi beban buat anak cucumu. Bayangin aja, cucumu yang nanti pengen sekolah kemana gitu, akibatnya dibatalin, ditunda. Karena duitnya dialihkan untuk mengobati teman-teman yang sudah tua renta. Nah, usahakan teman-teman punya kekuatan untuk hidup sendiri, untuk bisa bertahan sampai hari tua tanpa membebani generasi berikutnya. Sekarang saya punya tugas, karena teman-teman kan ada grup ya, ada grup kelas kecil, ya grup mentor. Nah, saya pengen teman-teman di situ posting minimal 3 analisa. Jadi kalau sekarang kita ini ada berapa orang ya? Ada sekitar 90 orang kali ya. Nah, saya mau ada 270 chart di saya punya grup mentoring. Ada 270 chart karena masing-masing posting 3. Dan masing-masing itu coba memberikan tanggapan. Silakan memberikan tanggapan bebas. Saya mau melatih supaya teman-teman terbiasa untuk melihat analisa, terbiasa untuk melihat chart, baik itu benar atau salah. Karena kita masih ada punya waktu, kira-kira ini udah jalan 2 minggu ya. Biasanya kita itu ada waktu sekitar 6 minggu. Jadi masih ada sekitar 1 bulan ke depan untuk kita lihat apakah chart yang di-share pada minggu ini, bagaimana minggu depan, bagaimana 2 minggu depan, bagaimana 3 minggu depan. Kita pengen lihat, saya mau teman-teman saling memberi tanggapan, saling mengkoreksi. Saya akan diam, saya hanya akan melihat. Saya ingin melatih teman-teman untuk menjadi lebih objektif, menjadi terbiasa, menjadi familiar dengan perbedaan, supaya benar atau salah itu nggak akan jadi masalah. Anggap aja ini sebagai stock pick. Ya kan, teman-teman sekarang posisinya adalah seorang pemberi stock pick, seorang pengelola jasa stock pick. Silahkan teman-teman memberikan analisa terbaik, dan anggaplah rekan-rekan yang lainnya itu adalah penerima jasa. Mereka adalah pembayar iuran premium Anda. Sehingga teman-teman saya tuntut untuk memberikan hasil analisa yang terbaik, disertai penjelasannya. Ya, misalnya ini layak dibeli. Kenapa? Karena stokastiknya di angka sekian, kemudian ada channeling uptrend, atau ada pola reversal. Saham ini seharusnya dijual. Kenapa? Karena ada pola head and shoulder. Kita lihat ada peningkatan volume, kita lihat ada kita lihat ada bullish engulfing, kita melihat pertanda buruk, sebaiknya dijual. Nah, saya pengen seperti itu, ada angkanya. Saya pikir
Lebih bagus ada angkanya. Lebih bagus ada angkanya, teman-teman katakan angka supaya kita lihat masuk target atau enggak. Saya harap karena sekarang ini mestinya acara tanya jawabnya nanti hari Rabu, saya maunya hari Jumat ada kelas, kemudian ya hari Minggu paling telat itu sudah ada 270 chart di saya punya grup mentoring. Oke? Nah, siapkan pertanyaan terbaikmu. Hari Rabu kita ada sesi Q&A.